Program digitalisasi pendidikan diterapkan di sekolah. Di usia 70 tahun, kakek Sarman bertahan hidup dengan talas. Serunya wisata edukasi restorasi terumbu karang di kawasan Pantai Nusa Dua, Bali. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Restu Wulandari, inilah Berita Nasional Malam selengkapnya. Kita ke berita pertama pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan mengenai perkembangan program digitalisasi pendidikan. Menteri Abdul Muti menegaskan program ini sudah berjalan dan siap diterapkan di sekolah-sekolah. Untuk pendidikan mulai dari SD sampai SLTA. Presiden Indonesia Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengenai perkembangan program digitalisasi pendidikan. Laporan tersebut disampaikan dalam pertemuan di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 27 Agustus 2025. Abdul Muti menjelaskan program digitalisasi pendidikan saat ini sudah berjalan dengan baik. Sekolah ingin menerima perangkat digital wajib mengisi formulir sesuai kebutuhan sehingga distribusi tepat sasaran. Kami menyampaikan kepada Bapak Presiden progres untuk pelaksanaan program digitalisasi pendidikan. Yang alhamdulillah sekarang sudah mulai proses untuk pendaftaran dan penerimaan sekolah-sekolah yang siap untuk menerima, dan insya Allah semuanya lancar. Dan saya ingin juga menyampaikan bahwa sekolah-sekolah itu kami data mana yang sudah siap, dan itu kami nanti akan kirimkan sesuai dengan data yang dikirimkan sekolah itu. Untuk mendukung keberhasilan program, Kementerian Dikdasmen menyiapkan lebih dari 2.500 paket materi pembelajaran. Materi ini bisa digunakan di seluruh sekolah penerima perangkat pembelajaran digital. Pelatihan untuk para guru juga sedang dipersiapkan. Hal ini dilakukan agar perangkat diterima sekolah bisa dimanfaatkan secara optimal dalam proses pembelajaran. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Presiden Indonesia Prabowo Subianto menegaskan begitu penting teknologi dan riset demi kemajuan pertanian. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menyebut Presiden juga mendukung pengembangan GovTech dan Genbank. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan begitu penting penggunaan teknologi dan riset berbasis sains demi kemajuan Indonesia. Presiden menyatakan pertanian ke depan harus didukung pengelolaan berbasis data dan teknologi modern. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan progres pengembangan government teknologi atau GovTech sudah mulai diimplementasikan. Pilot Project GovTech akan dimulai di Banyuwangi pada akhir September 2025 dan ditargetkan bisa diluncurkan secara nasional pada tahun 2026. Ya, jadi GovTech ini tadi sudah dilaporkan ke Presiden. Pilot pilotingnya nanti ada di Banyuwangi. Semua sudah persiapannya saya kira sudah final. Bulan September nanti mungkin kita lagi cari tadi mana ya tanggal berapa, mungkin akhir September Presiden, dan kalau itu semua berjalan baik maka 2026 itu akan kita launching secara nasional. Jadi kita bikin betul-betul bertahap, bertingkat, berlanjut, dan kemudian sambil melihat kekurangan di sana sini. Melalui GovTech, program pemerintah seperti bantuan sosial diharapkan lebih akurat dan tepat sasaran. Teknologi face recognition dan biometrik akan dimanfaatkan meminimalisir kesalahan dalam pendataan penerima manfaat. Direktur Taman dan Teknologi Herbal dan Hortikultura Indonesia, Profesor Sri Fatmawati, menyampaikan penting pembangunan Genbank demi menjaga plasma nutfah Indonesia. Sebagai negara dengan keanekaragaman hayati tinggi, riset bibit unggul pertanian, herbal, dan hortikultura diharapkan dikelola sumber daya manusia dalam negeri. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Musisi dan pencipta lagu meminta pemerintah untuk membuat regulasi yang tepat untuk industri musik. Musisi sekaligus pencipta lagu ternama Judika mengatakan rapat dengar pendapat yang digelar oleh Komisi 13 DPR RI dengan sejumlah musisi dan komposer lagu adalah hal yang tepat.
Menurutnya, forum ini mampu mewujudkan regulasi yang tepat untuk industri musik Indonesia. Hal tersebut disampaikan Judika dalam rapat bersama Komisi 13 DPR RI, Badan Legislasi, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, Vibrasi Suara Indonesia, serta Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu siang. Judika berharap pemerintah dapat membuat regulasi yang tepat untuk industri musik sehingga dapat melindungi hak-hak para musisi serta mampu membuat industri musik Indonesia menjadi lebih baik. Ya, kalau buat aku sih sebenarnya ini forum yang paling tepat buat kita untuk ketemu, ada pemerintah di sini, ada pelaku seninya, dan akhirnya nanti bisa tadi kita belanja masalahnya benar-benar ditaruh semuanya, ada nanti buat regulasi yang paling tepat buat semuanya. Jadi supaya jangan framing yang lain-lain nanti jadi makin liar. Di kesempatan yang sama, vokalis band Noah Nazrir Irham atau yang sering disebut Ariel mengaku senang diundang oleh DPR untuk membahas polemik royalti. Menurutnya, ini momen yang pas untuk menyampaikan keluh kesah para musisi Indonesia. Oh, oke. Ya, kami senang sekali akhirnya bisa diundang di forum yang resmi untuk menyampaikan keluhan-keluhan kami gitu. Jadi tadi kita disebutkan ada hari ini kan belanja masalah. Jadi kita keluarkan semua problem dari sudut pandang penyanyi. Lebih lanjut, penyanyi wanita Indonesia Bunga Citra Lestari berharap peraturan yang dibuat dapat melindungi hak-hak semua pihak dan membuat industri musik lebih baik. Tadi aku ada beberapa ya, maksudnya kita semua sih mungkin sebenarnya sama pemikirannya. Cuma kan tadi ada dari pencipta, dari aksi bilang kalau misalnya diperlukan perizinan. Natasha Alko, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Rombongan Komisi 9 DPR RI meninjau pelaksanaan program cek kesehatan gratis bagi masyarakat di Puskesmas Karawaci Baru, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten, Rabu siang. Dari hasil tinjauan di seluruh Indonesia, ditemukan masih ada kekurangan dari sisi pelayanan karena keterbatasan sumber daya manusia, tenaga kesehatan, dan fasilitas kesehatan. Antusias masyarakat masih cukup tinggi untuk mengikuti program cek kesehatan gratis seperti yang terjadi di Puskesmas Karawaci Baru, Kota Tangerang, Banten pada Rabu siang. Rombongan Komisi 9 DPR RI datang langsung untuk berinteraksi dengan masyarakat yang umumnya mengaku tidak kesulitan untuk mendapatkan manfaat dari program tersebut. Namun demikian, dari hasil tinjauan hampir di seluruh Indonesia masih ditemukan kekurangan SDM tenaga kesehatan, ditambah fasilitas kesehatan yang perlu ditingkatkan berdampak pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat kurang maksimal. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris, mengaku akan memanggil Kementerian Kesehatan untuk mencari solusi atas temuan di lapangan, termasuk penambahan insentif kepada tenaga kesehatan sebagai stimulus memberikan pelayanan optimal. Dari yang kami lihat memang antusiasme masyarakat juga cukup baik, ya, bahwa masyarakat juga banyak yang ingin mengikuti program ini, punya kesadaran yang tinggi. Namun memang bukan hanya di Tangerang, di berbagai wilayah di Indonesia masih ada keterbatasan sumber daya SDM kesehatan maupun fasilitas kesehatan yang harus bisa ditingkatkan untuk bisa melayani semua yang antusiasmenya tinggi untuk mengikuti. Kondisi kekurangan sumber daya manusia tenaga kesehatan terjadi di Kota Tangerang seperti yang diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Dini Anggreni yang masih membutuhkan 2.000 tenaga kesehatan. Khususnya ya, kebutuhan SDM-nya masih kurang lebih 2.000 tenaga kesehatan, baik itu juga beserta non-teknis ya yang ada di rencana kebutuhan yang sudah kita hitung. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Tangerang, dari total 1,9 juta jiwa, 136.000 jiwa diantaranya telah mengikuti cek kesehatan gratis dan umumnya telah berusia lanjut dan mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi. Dari Tangerang, Mujib Latumai Risa, Berita Nasional TV. Kementerian Dalam Negeri menekankan penting peran pemerintah daerah mengoptimalkan penyaluran beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Upaya ini demi menjaga kestabilan harga beras di pasaran. Karena ada 200 kabupaten kota yang mengalami kenaikan harga beras. Himbauannya disampaikan Sekretaris Jenderal Kemendagri Tom Sitohir saat memimpin rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang membahas evaluasi dukungan Pemda dalam program 3 juta rumah. Acara yang berlangsung di Gedung Sasana Bakti Praja Kemendagri Jakarta Senin siang diikuti jajaran pemerintah daerah secara langsung maupun virtual.
Data yang dipaparkan menunjukkan adanya peningkatan jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga beras pada minggu ketiga Agustus 2025. Jika pada minggu sebelumnya kenaikan harga tercatat di 193 kabupaten kota, maka pada minggu ketiga bertambah menjadi 200 kabupaten kota. Meski demikian, daerah yang berhasil menurunkan harga beras mengalami peningkatan dari 50 menjadi 54 kabupaten atau kota. Kondisi ini menjadi tanda bahwa pengendalian harga beras masih memerlukan perhatian dan langkah yang lebih intensif. Berdasarkan catatan Perum Bulog, sekitar 50% keberhasilan distribusi beras SPHP sejauh ini ditopang oleh dukungan Pemda. Peran tersebut terwujud melalui berbagai program seperti Gerakan Pangan Murah maupun outlet yang dikelola daerah. Namun tantangan masih ada, terutama terkait keterbatasan akses pedagang kecil terhadap aplikasi Klik SPHP yang menjadi jalur utama pembelian beras tersebut. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda, tetaplah di Berita Nasional Malam. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern masih ada sosok yang harus berjuang dengan keterbatasan. Seorang kakek parubaya di Desa Panimbang, Kecamatan Panimbang, Banten, hidup seorang diri di sebuah gubuk reot yang hampir roboh. Atapnya yang bocor, dindingnya rapuh, dan lantainya hanya beralaskan tanah. Beginilah kondisi tempat tinggal kakek Sarman, warga Kampung Solodenge, Desa Panimbang, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten, yang jauh dari kata layak. Rumah yang seharusnya menjadi tempat paling nyaman, namun kenyataannya tidak untuk kakek Sarman. Sudah 15 tahun, kakek berusia 70 tahun ini tinggal sendiri setelah ditinggalkan anak dan istri yang entah kemana. Di usianya yang sudah tidak muda lagi, kakek Sarman harus berjuang sendiri untuk bertahan hidup. Untuk mengisi perut, ia hanya mengandalkan talas yang tumbuh liar di sekitar pekarangan kecilnya. Talas rebus menjadi menu sehari-hari karena keterbatasan ekonomi membuatnya tak mampu membeli beras atau lauk pauk lain. Meski begitu, kakek Sarman tetap bekerja mengurus kebun singkong milik orang lain. Untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, dirinya juga kerap mengumpulkan rongsokan untuk dijual ke pengepul. Dalam sehari, Sarman mengaku hanya mendapatkan 15 hingga 20 ribu rupiah dari hasil menjual rongsokan tersebut. Enggak. Anak nggak ada? Punya. Pokoknya ya sudah tadi teh orang namanya orang nggak punya anak juga, apalagi dulur-dulur, adik-adik saya. Nah, ya anak juga nggak pernah nengok sini. Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pandeglang mengaku belum mengetahui hal tersebut. Namun pihaknya memastikan akan segera turun ke lapangan untuk mengecek kebenaran kabar tersebut. Verifikasi ke lapangan, termasuk kita juga nih, kita lagi menunggu data. Sekarang update data untuk RTL hari ini, kita batas waktunya sampai tanggal 29 nih. Apakah teman-teman di desa kecamatan masukkan nggak data tersebut? Kondisi ini menjadi pengingat bahwa masih banyak masyarakat di pelosok desa yang membutuhkan uluran tangan. Di balik kesederhanaannya, kakek paruh baya tersebut tetap tegar menjalani hidup dengan talas sebagai penopang harinya. Dari Pandeglang, Banten, Firman Arif, Berita Nasional TV. Gubernur Jakarta Pramono Anung memutuskan untuk memberi diskon pajak barang dan jasa tertentu khusus sektor perhotelan sebesar 50% serta 20% untuk makanan dan minuman. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan usaha sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta yang selama ini tumbuh di atas rata-rata nasional. Kebijakan tersebut tertuang dalam keputusan Gubernur nomor 722 yang diteken Gubernur Jakarta Pramono Anung pada Senin. Dalam Kepgub itu, Pemprov DKI memberikan diskon pajak barang dan jasa tertentu untuk sektor perhotelan hingga 50% sampai bulan September 2025, yang berlanjut 20% dari bulan Oktober hingga Desember 2025, serta berlaku juga untuk sektor penjualan makanan dan minuman sebesar 20%. Prabowo menambahkan wajib pajak yang ingin memanfaatkan keringanan dapat menyampaikan surat pernyataan bersedia melakukan pelaporan data transaksi usaha secara elektronik dengan menggunakan sistem e-trap. Transaksinya usaha secara elektronik dengan menggunakan sistem e-trap yang selama ini kita gunakan dan para pelaku dunia usaha di Jakarta sudah tahu tentang hal itu. Dan juga apa yang kita lakukan ini sesuai dengan keputusan gubernur yang
Berikutnya saya akan mempertimbangkan sampai dengan tanggal 31 Januari 2026. Jadi saya akan evaluasi tentang hal ini. Pramono berharap langkah ini dapat membantu para pengusaha bertahan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta yang selama ini tumbuh di atas rata-rata nasional. Dari Jakarta, Dio Malau, Berita Nasional TV melaporkan. Pemerintah Jakarta Ribuan petani, nelayan, buruh tani, pengusaha, dan aktivis pertanian yang tergabung dalam organisasi Tani Merdeka Indonesia menggelar aksi damai di kawasan Patung Kuda Jakarta Kamis 28 Agustus 2025. Dalam aksi ini mereka menyampaikan dukungan penuh atas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama atas program terkait swasembada pangan, pupuk bersubsidi, pembangunan lumbung pangan di setiap kabupaten, dan lainnya. Ribuan petani, nelayan, buruh tani, pengusaha dan aktivis pertanian yang tergabung dalam organisasi Tani Merdeka Indonesia menggelar aksi damai di kawasan Patung Kuda Jakarta pada Kamis 28 Agustus 2025. Dalam aksi ini mereka menyampaikan dukungan penuh atas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama atas program terkait swasembada pangan, pupuk bersubsidi, pembangunan lumbung pangan di setiap kabupaten dan lainnya. Selain itu, Tani Merdeka Indonesia juga menegaskan bahwa organisasi ini menganut Prabowoisme, di mana Prabowoisme ini diartikan sebagai kedaulatan rakyat atas tanah, air, dan pangan, penolakan dominasi oligarki atas rakyat kecil, pembangunan Indonesia dari desa menuju negara yang kuat, yang berdaulat, dan mengamalkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Dalam aksi ini, Tani Merdeka Indonesia juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo dan Kementerian Pertanian yang telah berpihak kepada rakyat, khususnya kepada petani. Jadi ada kesepakatan kemarin di Rapimnas bahwasanya dengan kebijakan Pak Prabowo Subianto, dengan program yang sudah hari ini dijalankan oleh Pak Prabowo Subianto, kita yakin dan kita percaya Pak Prabowo berpihak kepada rakyat dan petani. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Beralih ke informasi lain, pemirsa, polisi tangkap pelaku pembunuhan IRT yang jasadnya ditemukan di areal perkebunan singkong warga Kecamatan Kota Bumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, Lampung. Pelaku ternyata suami korban yang mengaku tega menghabisi nyawa istrinya lantaran emosi sebab korban ingin bekerja di kampung halaman. Polres Lampung Utara berhasil menangkap pelaku pembunuhan seorang IRT yang jasadnya ditemukan di areal perkebunan singkong di Kecamatan Kota Bumi Utara, Kabupaten Lampung Utara pada Kamis malam. Pelaku yakni Reski Media Saputra yang merupakan suami korban. Ia ditangkap beberapa jam membunuh korban dengan cara dicekik dan diinjak. Kapolres Lampung Utara AKBP Dedi Kurniawan mengatakan pelaku tega menghabisi nyawa istrinya sendiri lantaran emosi dengan korban yang ingin bekerja di kampung halamannya di wilayah Mesuji. Saat terjadi cekcok, korban sempat memukul pelaku, lalu pelaku pun mencekik dan menginjak korban hingga tewas di kebun singkong. Usai membunuh korban, pelaku sempat mencoba bunuh diri namun berhasil dicegah. Berstatus suami daripada korban. Jadi saya sampaikan bahwa untuk kejadian yang terjadi kemarin ditemukannya jenazah sesosok mayat berjenis kelamin perempuan ternyata adalah merupakan istri daripada korban, adalah istri daripada pelaku. Itu karena ada motor, saya takut saya dimasak, saya agak dalemin. Di kamu itu coba bunuh diri itu dulu kayak mana Ki? Awal mulanya kepikiran bunuh diri. Ya saya biar mati bareng-bareng sama istri saya saking saya nyesel Pak. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan terancam hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun atau seumur hidup. Dari Lampung, Immanuel Simorangkir, Berita Nasional TV. Seorang pengusaha pakaian rumahan di Semanggi, Solo tertipu 30 juta rupiah oleh seorang perempuan berinisial REY alias Nana, warga Sleman, Yogyakarta. Dalam kasus ini, pelaku menggelapkan 1.590 potong daster dan rok plisket milik korban dengan modus pemesanan fiktif. Maskernya dipakai. Inilah pelaku penipuan dengan modus pemesanan fiktif yang berhasil diringkus Satreskrim Polresta Solo. Pelaku merupakan seorang perempuan warga Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan inisial REY alias Nana. Pelaku hanya tertunduk lesu ketika dibawa ke Mapolresta Solo.
Dalam kasus ini, pelaku menipu seorang pengusaha pakaian rumahan di Semanggi, Solo, Jawa Tengah. Pelaku menggelapkan ribuan potong daster serta rok plisket dengan modus pemesanan fiktif. Dari pemeriksaan pelaku, berdalih ada pesanan dari langganan tetap dalam jumlah banyak. Setelah barang berupa daster dan rok plisket disiapkan sesuai jumlah pesanan, pelaku mengarahkan barang tersebut untuk diantar ke rumah pacarnya karena jumlahnya banyak. Barang pun kemudian terjual dan uang hasil penjualannya ditransfer ke rekening atas nama tersangka. Namun bukannya dibayarkan kepada korban, uang tersebut justru digunakan untuk keperluan pribadi pelaku. Kan belum Pak, karena yang setengah itu kan sudah dikirim ke Cipulo, tapi belum ada 760 dari admin saya. 5.760. Wakapolresta Solo AKBP Sigit menjelaskan korban sebelumnya sempat melakukan sejumlah upaya untuk mendapatkan hak semestinya dari pelaku berupa pembayaran daster dan rok yang dipesan, namun tersangka tidak pernah memberikan jawaban. Uang atau barang yang telah dikirim korban pun juga tidak pernah kembali. Hingga akhirnya korban melapor ke polisi dan mengamankan pelaku beserta barang bukti. Pelaku minta ke adminnya untuk menjual semua barang milik korban dengan cara mengantar barang ke rumah adminnya melalui ojek online. Bersama dengan itu, polisi menetapkan Ray alias Nana sebagai tersangka dan menyita sejumlah barang bukti berupa nota pemesanan fiktif dan cetakan rekening koran milik tersangka. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 374 atau 372 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, berlibur ke Bali, khususnya di kawasan wisata Nusa Dua Kuta Selatan Badung, wisatawan tidak hanya bisa menikmati berbagai spot menarik yang memanjakan mata. Pada libur panjang kali ini, para pelancong juga bisa mendapatkan pengalaman wisata berbeda yang menggabungkan keseruan rekreasi dengan kegiatan edukatif. Salah satunya melakukan restorasi terumbu karang untuk melindungi keberlanjutan ekosistem lingkungan bawah laut dan habitat ikan di perairan Nusa Dua. Ya, kalau misalnya kita nggak sapa-sapa dulu. Kawasan Nusa Dua di Kuta Selatan Badung tidak hanya menyajikan keindahan pantai berpasir putih, tapi juga dikenal sebagai pusat wisata Miche di Bali. Jika ingin mendapat pengalaman wisata yang berbeda, cobalah wisata edukatif dengan melakukan restorasi terumbu karang di pesisir pantai Nusa Dua. Restorasi terumbu karang diawali dengan menempelkan ratusan bibit koloni terumbu karang mulai dari jenis genus Acropora, Montipora, Porites, hingga Galaxea pada sejumlah kerangka struktur besi. Dengan menggunakan metode Reef Star, bibit koloni terumbu karang tersebut disusun dengan hati-hati agar pertumbuhannya baik. Setelah seluruh struktur terisi koloni terumbu karang, selanjutnya struktur karang buatan itu akan dibawa menuju ke kedalaman sekitar 3 hingga 4 meter untuk ditanam. Jika pertumbuhannya baik serta didukung kondisi suhu air laut yang tidak terlalu panas, diprediksi dalam waktu 5 tahun, seluruh terumbu karang akan menutupi kerangka struktur besi. Dengan demikian, wisatawan yang menyelam atau snorkeling bisa terus melihat keindahan terumbu karang di kawasan perairan Nusa Dua. Restorasi dan transplantasi terumbu karang ini dilakukan sebagai upaya untuk merehabilitasi serta memulihkan area atau zona terumbu karang yang sempat mengalami kerusakan. Hal semacam ini diharapkan menambah area terumbu karang di perairan Nusa Dua setelah sebelumnya ada yang mengalami coral bleaching. Dukung nantinya adalah wisata-wisata yang lebih bagus, terutama untuk snorkeling dan juga water sport yang lain yang bisa mendukung program itu. Ini kondisi karang untuk saat ini sebenarnya awalnya kita sempat mengalami coral bleaching ya, tetapi dengan beberapa kegiatan yang kita mulai lakukan dari sejak tahun 2008 dari Nusa Dua Foundation, karang-karang sudah mulai tumbuh. Jadi ada spot baru untuk snorkeling di depannya St. Regis Bali, itu sudah mulai bisa dinikmati masyarakat. Jadi begitupun di sepanjang pantai Nusa Dua lainnya. Jika ingin melihat keindahan terumbu karang yang ada di perairan Nusa Dua, wisatawan bisa berpetualang menikmati lingkungan bawah laut dari atas perahu gelas bottom boat.
Glass bottom boat merupakan salah satu aktivitas favorit yang bisa dinikmati di kawasan Nusa Dua. Dengan hanya menaiki perahu yang didesain memiliki kaca transparan di bawahnya, wisatawan bisa melihat secara langsung berbagai hal yang ada di bawah air, mulai dari keindahan terumbu karang, termasuk ikan-ikan hias di perairan Nusa Dua. Aktivitas wisata ini juga cocok untuk semua usia, karena anak-anak maupun dewasa dapat menikmati kehidupan bawah laut tanpa harus memiliki keterampilan menyelam. Selama ini kita kan hanya tahu terumbu karang gitu kan. Nah, dengan menggunakan kapal ini kita bisa melihat langsung gitu loh. Jadi di kapal itu kan ada kaca gitu. Jadi kita bisa melihat langsung bagaimana kondisi terumbu karang, kemudian ikan-ikan dan mungkin apa yang ada di bawah laut gitu. Jadi kita bisa melihat secara langsung. Secara umum, konsep aktivitas wisata ini mengadopsi kegiatan wisata ekologi atau ekoturism dengan mengedepankan 3 hal utama, yaitu konservasi, edukasi, dan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal. Hal ini sejalan dengan konsep wisata berbasis pada alam dengan mengikutkan aspek pendidikan dan interpretasi terhadap lingkungan alami dan budaya masyarakat dalam mengelola kelestarian ekologis. Dengan demikian, keindahan destinasi wisata alam yang ada bisa dinikmati secara berkelanjutan. Dari Bali, Bagus Raditya, Berita Nasional TV. Demikian Berita Nasional Malam telah menemani Anda. Saya Restulandari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beraktivitas.